9 Sutra Matahari Part 362. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Jangan khawatir, aku akan membawa kembali orang-orang dari aliansi. Jika Ling Xiaozong berani menyentuh pasukan aliansi kita, aku akan membuat mereka membayar harganya. Ye Tianfei berkata perlahan dengan tatapan dingin. Meskipun Ye Tianfei ingin membentuk aliansi dengan Ling Xiaozong, jika Ling Xiaozong merugikan kepentingan pasukan aliansi, maka aliansi ini tidak akan berarti. Ye Tianfei bahkan tidak takut pada kubu Guardian, apalagi Ling Xiaozong belaka. Penatuaki, Anda harus segera mengirim utusan ke markas Ling Xiaozong dan meminta Ling Xiaozong untuk melepaskan pasukan aliansi kita. Jika pasukan aliansi kita dirugikan dengan cara apapun, maka pasukan aliansi kita akan menyatakan perang terhadap Ling Xiaozong. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada Penatuaki, "Baiklah, saya akan segera mengirim utusan ke markas Ling Xiaozong untuk menyampaikan niat Anda, Tuan Ye." Penatuaki segera mengangguk. Segera, utusan pasukan aliansi meninggalkan benua Xuan Huang dan bergegas ke markas Ling Xiaozong. Betapa konyolnya, pasukan aliansi kecil berani mengatakan kata-kata kasar seperti itu kepada sekte Ling Qiao kita. Menurut pendapatku, kita harus segera memenggal kepala semua anggota pasukan aliansi dan memberitahu mereka konsekuensi memprovokasi sekte Ling Qiao kita. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh marah di markas besar sekte Ling Qiao. "Guru, menurutku tidak pantas untuk bersikap gegabah tentang masalah ini. Sebelumnya, pasukan aliansi menghancurkan puluhan sub pangkalan kamp pelindung dan istana Mahiat Yin sekaligus. Jika kita mengambil tindakan terhadap pasukan aliansi, aku khawatir pasukan aliansi akan benar-benar membalas terhadap sekte Ling Qiao kita. Semua orang, sekarang adalah malam pertempuran yang menentukan antara sekte Ling Qiao kita dan kamp pelindung. Jika pasukan aliansi marah dan berbalik untuk membantu kamp pelindung untuk menghadapi sekte Ling Qiao kita, ini akan memperkuat kekuatan kamp pelindung." Seorang tetua berbicara kepada guru sekte Ling Qiao. "Kita benar-benar perlu mempertimbangkan kemungkinan ini. Kita perlu memikirkan masalah ini dengan saksama." Guru sekte Ling Qiao terdiam setelah mendengar ini, lalu berbicara. Saat ini, Ye Tianfei sedang duduk di pesawat ruang angkasa, masih melarikan diri dari kejaran penyihir tua di kehampaan ke-8, dan lokasi yang dicapai Ye Tianfei menjadi semakin jauh. "Kutu kupret, orang tua itu masih mengikuti kita dengan ketat, dan kita tidak bisa menyingkirkannya." Ulat sutra naga bertanduk emas itu mengutuk. Selama periode ini, Ye Tianfei dan teman-temannya telah berusaha menyingkirkan kejaran penyihir tua itu, tetapi sampai sekarang, penyihir tua itu masih mengikuti dari dekat. Meskipun Ye Tianfei dan teman-temannya menggunakan berbagai cara untuk mengisolasi persepsi mereka, yang memperlambat pelacakan penyihir tua itu sampai batas tertentu, penyihir tua itu masih dapat mengunci arah dan posisi pelarian Ye Tianfei dan mengikutinya sepanjang waktu. "Dua senior yang kamu sebutkan belum mengirim siapapun untuk membantu kita sampai sekarang. Apa yang terjadi? Mengapa mereka gagal saat ini? Bukankah itu disengaja?" Ulat sutra naga bertanduk emas mengeluh lagi. "Ya, mengapa bala bantuan tidak datang untuk membantu begitu lama?" Hun Lao juga sedikit bingung. Mungkin sesuatu telah terjadi, kalau tidak, kedua senior itu seharusnya mengirim seseorang untuk membantu kita. Ye Tianfei mengerutkan kening dan berkata, "Pada saat ini, di kekosongan tertentu di belakang, sebuah altar dengan cahaya ilahi yang bergulir terus-menerus melintasi ruang dan mengejar ke lokasi tempat Ye Tianfei berada. Penyihir tua di altar itu pucat. Selama periode waktu ini, dia telah menghabiskan banyak esensi dan darahnya untuk menyimpulkan dan melacak Ye Tianfei, dan napasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, seorang anak muda yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi kamp penjaga kita sangat sulit untuk dihadapi. Sepertinya aku tidak bisa menahan diri." Akhirnya, kesabaran penyihir tua itu habis, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kirim pesan segera, biarkan semua dewa yang berpartisipasi dalam pengejaran anak itu bersiap. Aku akan menggunakan semacam teknik rahasia tabu deduksi untuk menata seluruh kekosongan, menjebak anak itu sepenuhnya, dan kemudian semua orang akan bekerja sama untuk membunuhnya." Penyihir tua itu berkata perlahan. Setelah mendengar perkataan penyihir tua itu, para dewa di sekitarnya segera mengeluarkan kepingan giok komunikasi dan mulai mengirim pesan sesuai dengan instruksi penyihir tua itu.
Penyihir tua itu tiba-tiba mengulurkan dua jari dan memasukkannya ke dadanya, lalu aliran darah menyembur keluar dari dadanya. 6 dalam 1 Hukum Agung Skynet 8 Desolate. Penyihir tua itu berteriak pelan, dan mulai melafalkan mantra purba yang tidak jelas dengan cepat. Tangannya menari terus-menerus dengan kecepatan yang mencengangkan, menyeret serangkaian bayangan, membentuk satu segel misterius demi satu, dan semakin banyak darah asli menyembur keluar dari luka di dadanya. Darah ini jatuh ke udara di depannya, lalu berubah menjadi satu benang berwarna darah demi satu. Benang berwarna darah ini lolos ke ruang sekitarnya, lalu bergegas keluar ke berbagai arah seperti satu naga berwarna darah mini demi satu. Tidak lama kemudian, seutas benang merah muncul di depan setiap dewa yang ikut mengejar Ye Tianfei. Para dewa ini telah menerima perintah yang dikirim oleh penyihir tua itu. Begitu mereka melihat benang merah ini, mereka segera mengikuti arah yang ditunjukkan oleh benang-benang ini dan dengan cepat bergerak maju ke lokasi tertentu. Menurut perintah yang diberikan kepada kita oleh penyihir tua, kita hanya perlu mencapai lokasi di mana benang merah ini menuntun kita, dan kemudian mengatur kendali di sini, dan kita dapat menunggu anak yang ingin kita buru. Setelah para dewa dari Kam Pelindung mengikuti benang merah ke lokasi spasial tertentu, benang merah itu berhenti dan melayang di sana. Para dewa dari Kam Pelindung juga segera berhenti, menahan napas, dan bersembunyi di angkasa. Metode Skynet 6 dan 8 Desolate adalah yang paling cemerlang dari semua rahasia deduksi dan pelacakan yang pernah saya praktikkan. Itu pasti akan menghentikan anak itu. Penyihir tua di altar terus-menerus kehabisan napas, luka di dadanya telah berhenti berdarah, dan dia telah menelan beberapa pil penyembuhan tingkat sangat tinggi. Tetapi jumlah esensi dan darah aslinya yang telah hilang sebelumnya terlalu banyak, dan wajahnya sangat pucat. Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa Ye Tianfei masih bergerak cepat di kehampaan. Sekarang kita siap untuk pergi ke Laut Purba. Ye Tianfei merasakan tekad di belakangnya yang terkunci erat padanya, dan berkata dengan lembut. Ye Tianfei tahu bahwa penyihir tua dari kubu Guardian terlalu kuat dalam menyimpulkan seni rahasia, dan dia sama sekali tidak bisa menyingkirkannya. Kedua pendahulu misterius itu belum mengirim ahli untuk mendukungku sampai sekarang, dan kubu Guardian pasti telah mengirim sejumlah besar dewa untuk memburuku di ruang dan waktu ke-8. Jika ini terus berlanjut, aku akan dikelilingi oleh para dewa dari kubu Guardian cepat atau lambat, dan akan sulit untuk keluar saat itu. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ye Tianfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia menghadapi satu atau dua dewa utama, dia pasti akan memiliki kekuatan tempur, tetapi jika dia menghadapi sekelompok besar dewa, dia tidak akan menjadi tandingan, dan pada saat itu dia bahkan akan melibatkan Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas. Apakah kita benar-benar ingin pergi ke Laut Purba? Ulat sutra naga bertanduk emas bertanya. Tidak mungkin, kita tidak bisa menyingkirkan jejak penyihir tua itu sama sekali. Jika ini terus berlanjut, kita akan dihalangi oleh para dewa dari Kam Pelindung cepat atau lambat. Hanya dengan memasuki Laut Purba kita bisa memiliki kesempatan untuk keluar. Ye Tianfei mendesah. Tapi Laut Purba terlalu berbahaya. Kita tidak tahu apakah kita bisa keluar dengan aman setelah memasukinya. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Tapi itu bukan solusi bagi kita untuk terus berlari seperti ini. Bisakah kita terus berlari di kehampaan ini selamanya? Kata Hun Lao. Mengapa penyihir tua kutu kupret itu begitu kuat dalam teknik rahasia deduksinya? Saat aku bertemu dengannya lain kali, aku pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ulat sutra naga bertanduk emas mengeluh. Mari kita pikirkan apakah kita bisa keluar kali ini. Kata Hun Lao, kita hanya bisa pergi ke Laut Purba. Ye Tianfei mendesah. Pada saat ini, duar. Di kehampaan di depan, 3 aura kuat meledak seketika, dan kemudian 3 sosok yang memancarkan cahaya terang muncul, dan mereka menghentikan pesawat ruang angkasa Ye Tianfei segera setelah mereka muncul. Penyihir tua itu benar-benar hebat. Dia meminta kita untuk mengikuti benang darah dan menunggu di sini, dan benar saja, kita menunggu targetnya. Ketiga sosok itu adalah 3 dewa. Begitu ketiga dewa itu menemukan pesawat ruang angkasa Ye Tianfei, mereka segera mengorbankan beberapa senjata sihir tingkat dewa, terbang ke udara, dan mengepung pesawat ruang angkasa itu. Lebih dari selusin formasi meletus pada saat yang sama, menghalangi jalur pesawat ruang angkasa itu. Ketiga dewa itu juga mengunci pesawat ruang angkasa itu dalam sekejap.
Hukum-hukum agung yang dipraktikkan para dewa jauh lebih banyak daripada dewa-dewa sejati. Pada saat ini, kekosongan di sekitarnya sudah dipenuhi dengan hukum-hukum agung dari ketiga dewa itu. Hukum-hukum agung yang padat itu seperti rantai tak kasat mata, saling bersilangan dan menyegel bagian kekosongan ini. Tidak bagus. Sepertinya tiga orang itu sudah lama menunggu kita di sini. Ulat sutra naga bertanduk emas itu langsung berteriak. Ketiganya adalah dewa-dewa dari kamp pelindung. Aneh, bagaimana mereka tahu bahwa pesawat ruang angkasaku akan terbang ke sini? Mereka sebenarnya sudah membuat pengaturan di sini sebelumnya dan menunggu kita. Ye Tianfei sedikit terkejut saat melihat ketiga dewa yang mengelilinginya. Namun, Ye Tianfei langsung bereaksi dan langsung menggunakan berbagai teknik jiwa untuk menyerang ketiga dewa tersebut. Teknik jiwa yang mengerikan. Ketiga dewa itu semua terkejut setelah diserang oleh teknik jiwa yang dilakukan oleh Ye Tianfei, dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Penyihir tua itu telah memerintahkan bahwa begitu targetnya ditemukan, dia dapat langsung dibunuh. Salah satu dewa berkata kepada dua dewa lainnya. Saat berikutnya, beberapa senjata sihir tingkat dewa di sekitar pesawat ruang angkasa meledak pada saat yang sama, meledak dengan tekanan energi yang mengerikan, seperti semburan deras yang mengalir deras menuju pesawat ruang angkasa Ye Tianfei. Pada saat yang sama, semua hukum jalan agung di sekitar pesawat ruang angkasa tiba-tiba berubah dari tak terlihat menjadi terlihat, berubah menjadi rantai padat dengan warna yang berbeda, bergetar dan melilit di sekitar pesawat ruang angkasa. Sosok Ye Tianfei melesat, dan dia langsung melesat keluar dari pesawat ruang angkasa, meninju dengan kedua tinjunya secara bersamaan, dengan tangan kirinya menghancurkan tinju pembatas dan tangan kanannya menggunakan tinju pemusnah besar. Kekuatan dalam badannya mengalir deras, menambah kedua tinjunya, dan seketika semua rantai hukum jalan agung di sekitar pesawat ruang angkasa itu meledak. Kemudian kedua tinju besar itu berguling ke depan. Dang dang dang, satu demi satu, suara benturan logam yang tajam terus terdengar, dan senjata ajaib para dewa di sekitar pesawat ruang angkasa itu terus-menerus terlempar oleh tinju Ye Tianfei. Kekuatan fisik anak ini sangat mengerikan. Ketiga dewa itu merasakan kekuatan fisik mengerikan yang terkandung dalam kedua tinju Ye Tianfei, dan wajah mereka berubah drastis, dan mereka mundur satu demi satu. Belum lama ini, Ye Tianfei menyempurnakan dan memadukan banyak senjata ajaib di tingkat dewa. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk melawan para dewa. Selain itu, tingkat energi jiwa Ye Tianfei telah lama mencapai atau bahkan melampaui tingkat dewa primer. Jadi sekarang Ye Tianfei melakukan serangan jiwa sambil melakukan serangan seni bela diri fisik. Efeknya sangat bagus, dan dia langsung memaksa tiga dewa yang tak berdaya untuk mundur. Setelah memaksa tiga dewa kembali, Ye Tianfei segera memutar arah pesawat ruang angkasa dan pergi dengan cepat. Kemana harus melarikan diri? Ketiga dewa berteriak pada saat yang sama. Duar duar duar, satu demi satu, formasi terus meletus, menghalangi pesawat ruang angkasa Ye Tianfei. Ye Tianfei mengeluarkan banyak bendera pemecah formasi, melambaikan tangannya dan melemparkan semuanya, langsung menghancurkan semua formasi di sekitarnya. Meskipun formasi yang dibuat oleh tiga dewa sangat canggih, mereka tidak memainkan peran banyak di depan Ye Tianfei, seorang ahli formasi. Anak ini benar-benar menembus semua formasi yang kita buat sekaligus. Ketiga dewa sedikit marah, dan mereka semua menggunakan keterampilan mereka untuk mengejar pesawat ruang angkasa Ye Tianfei. Ye Tianfei tahu bahwa meskipun dia tidak takut pada ketiga dewa ini, tidak pantas untuk bertarung dengan mereka di sini. Karena saat ini, para dewa lain di kamp Guardian yang mengejarnya pasti sudah menerima pesan itu dan bergegas menghampiri. Jika saat itu dia dikelilingi oleh sekelompok besar dewa, dia akan berada dalam masalah besar. Kemana harus melarikan diri? Ketiga dewa mengejarnya tanpa henti, dan mereka semua menggunakan berbagai teknik rahasia untuk menyegel ruang di udara, mencoba menghentikan pesawat ruang angkasa Ye Tianfei agar tidak bergerak maju. Satu demi satu, rantai hukum yang dipadatkan oleh hukum Dao besar bergetar keras, mengejar pesawat ruang angkasa Ye Tianfei dengan kecepatan tinggi. Ye Tianfei memacu kecepatan pesawat ruang angkasa ke tingkat tercepat dan meluncur maju. Berbagai metode yang digunakan oleh ketiga dewa di belakangnya mengganggu kecepatan terbang pesawat ruang angkasa sampai batas tertentu. Mari kita lawan tiga orang di belakang kita bersama-sama. Ulat sutra naga bertanduk emas berteriak keras.
Kemudian dia menggunakan teknik rahasia ruang angkasa klannya untuk mengisolasi 3 dewa di belakang agar tidak menyegel pesawat ruang angkasa dan ruang di sekitarnya. Hun Lao juga menggunakan teknik rahasia ruang angkasa yang dia kuasai. Hu Miao menggunakan ilusi untuk terus-menerus menciptakan sejumlah besar ilusi. Satu demi satu ilusi seperti gelembung transparan padat, terus-menerus melayang di belakang pesawat ruang angkasa, menghalangi ketiga dewa. Kemudian, ketiga dewa mengeluarkan senjata sihir terbang mereka dan menggunakannya untuk mengejar Ye Tianfei. Tidak lama kemudian, targetnya sudah dekat. Suara terkejut tiba-tiba terdengar dari posisi tertentu di depan, lalu dua sosok dengan cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari kedalaman angkasa. Satu demi satu, senjata ajaib para dewa yang telah diatur di ruang ini diaktifkan pada saat yang sama, bersiul ke arah pesawat ruang angkasa Ye Tianfei. Kemudian satu demi satu, formasi diaktifkan terus-menerus, muncul di kehampaan ini, menghalangi bagian depan pesawat ruang angkasa Ye Tianfei. Hahaha, teknik rahasia deduksi penyihir tua itu benar-benar terlalu brilian. Kami mengikuti benang darah itu untuk menunggu di sini, dan kami benar-benar menunggu target. Dua suara yang baru saja keluar dari kedalaman ruang berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka juga dua dewa, kemana harus melarikan diri? Kecepatan kedua dewa ini sangat cepat dan tindakan mereka sangat menentukan. Begitu mereka muncul, mereka segera bergegas menuju pesawat ruang angkasa Ye Tianfei. Hukum jalan yang padat dan padat terus muncul di sekitar pesawat ruang angkasa, bergetar keras, dan pada saat yang sama, dua energi ruang waktu yang mengerikan menyelimuti pesawat ruang angkasa, mencoba menyegel pesawat ruang angkasa Ye Tianfei. Anak itu ada di depan, orang-orang kita telah menghentikannya, dan sekarang dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Tiga dewa di belakang juga menyusul, dengan aura pembunuh. Orang-orang ini tampaknya telah memperhitungkan bahwa aku akan lewat sini, dan mereka sebenarnya telah menungguku di sini sebelumnya. Bagaimana mereka tahu bahwa aku pasti akan lewat sini? Ye Tianfei menatap kedua dewa di depan dan tiga dewa di belakang, dan merasa ada yang tidak beres. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Itu pasti karena penyihir tua itu. Kurasa dia pasti telah menggunakan beberapa teknik rahasia deduksi yang sangat pintar untuk secara akurat menyimpulkan di mana kau akan lewat, dan kemudian membiarkan para master ini mencegatmu di sini sebelumnya. Harus kukatakan bahwa teknik rahasia deduksi penyihir tua itu benar-benar mengerikan. Kau memiliki Ruyi Giok di badanmu untuk menutupi napasmu, dan kami telah menggunakan begitu banyak cara untuk mengisolasi napasmu, tetapi dia masih dapat menyimpulkan tempat yang akan kau lewati. Ulat sutra naga bertanduk emas itu segera berkata, menurutku hal yang paling menakutkan dari penyihir tua itu adalah dia bisa memprediksi terlebih dahulu di mana kamu akan lewat dan mengatur kendali terlebih dahulu. Ada perbedaan besar antara menyimpulkan di mana kamu berada dan memprediksi terlebih dahulu di mana kamu akan lewat. Memprediksi terlebih dahulu lebih sulit. Hun Lao langsung berkata, ya, penyihir tua itu seharusnya sudah memprediksi bahwa aku akan lewat di sini, jadi dia meminta orang untuk menungguku di sini terlebih dahulu. Metode deduksi ini memang sangat menakutkan. Ye Tianfei mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Hun Lao. Jika memang begitu, maka kita dalam masalah besar. Kemanapun kita melarikan diri selanjutnya, kita mungkin akan disergap oleh para dewa di kamp pelindung. Bahkan jika kita ingin melarikan diri ke Laut Purba, kita tidak tahu apakah kita bisa sampai di sana. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan cemas. Lakukan. Pada saat ini, kelima dewa di kamp pelindung berteriak bersamaan, lalu mereka semua terbang ke udara dan bergegas menuju Ye Tianfei. Kita jelas bukan lawan bagi kelima dewa, ayo cepat lari. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan melemparkan sejumlah besar bendera formasi. Duar duar duar, satu demi satu formasi muncul terus-menerus. Pada saat yang sama, Ye Tianfei menghentakkan kakinya, dan sejumlah besar formasi tanah juga disusun pada saat yang sama. Ribuan naga bumi bergegas keluar dari menara hantu dan memasuki formasi tanah tersebut, langsung meningkatkan kekuatan formasi tanah ini. Ye Tianfei berdiri di tengah beberapa formasi teleportasi dalam sekejap. Duar-duar, energi teleportasi yang kuat meledak terus-menerus, membungkus badan Ye Tianfei dan bersiap untuk berteleportasi. Hentikan dia, jangan biarkan dia berteleportasi.
Para dewa menjadi cemas ketika mereka mengetahui bahwa Ye Tianfei akan berteleportasi melalui formasi teleportasi. Pada saat yang sama, mereka mengerahkan energi waktu dan ruang serta hukum waktu dan ruang untuk menekan Ye Tianfei dan formasi teleportasi di bawah kakinya. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan ribuan boneka dari menara hantu. Meskipun semua boneka ini berada pada level dewa virtual, badan mereka sangat keras dan jumlahnya banyak. Ye Tianfei berencana menggunakan boneka-boneka ini untuk sedikit menahan serangan dari kelima dewa. Anak ini benar-benar agak sulit. Kelima dewa itu melihat formasi dan susunan yang diatur oleh Ye Tianfei, serta ribuan boneka, dan mengerutkan kening. Jadi apa? Kita adalah 5 dewa, tidak bisakah kita menghentikan anak ini? Jangan menahan diri, bekerja samalah. Jika kita dapat membunuh anak ini, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa, karena baik penyihir tua maupun kepala penjara telah mengeluarkan perintah untuk membunuh anak ini. Salah satu dewa yang memiliki hubungan baik dengan penyihir tua itu berteriak keras. Duar duar duar. Kelima dewa itu semua mencoba yang terbaik untuk mencegat Ye Tianfei. Pada saat ini, tiba-tiba, beberapa sosok dengan kecepatan luar biasa datang dengan cepat dari kehampaan di kejauhan. Tuan Ye, maaf, kami terlambat, mari kita hadapi orang-orang ini. Yang bergegas ke depan adalah seorang pria parubaya yang tampak biasa. Dia menyerang langsung begitu dia tiba. 2 tombak emas muncul di kedua telapak tangannya pada saat yang sama, dan melancarkan serangan hebat pada dewa di kamp penjaga yang paling dekat dengan Ye Tianfei. Kemudian 3 sosok dengan aura kuat muncul di belakang pria parubaya ini. Mereka adalah 3 dewa, dan badan masing-masing dewa mekar dengan cahaya ilahi yang bergulir. Tiba-tiba, 5 dewa yang ingin menyerang Ye Tianfei dihentikan. Hebat, para master yang dikirim oleh kedua senior akhirnya tiba. Ye Tianfei menatap keempat dewa yang tiba-tiba muncul, dan merasa sedikit bersemangat. Meskipun kamp penjaga memiliki 5 dewa, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi keempat dewa yang baru saja tiba semuanya sangat kuat. 4 lawan 5, mereka berada di atas angin. Kalian sangat senang mengejarku tadi. Ye Tianfei menatap salah satu dewa, matanya dingin, dan dia berkata dengan dingin. Kemudian dia langsung menyerbu ke depan, dengan tangan kirinya menghancurkan tinju batas dan tangan kanannya menghancurkan tinju pemusnahan besar, dan kedua tinju itu menyerang pada saat yang sama, mencurahkan semua kekuatan di badannya. Pada saat yang sama, berbagai teknik jiwa dan seni bela diri mental ditampilkan pada saat yang sama untuk menyerang. Ye Tianfei memiliki 2 badan jiwa dan puluhan planet kekuatan jiwa. Dia dapat menampilkan berbagai teknik jiwa dan seni bela diri mental pada saat yang sama. Ye Tianfei sekarang memiliki kekuatan fisik untuk melawan para dewa, dan tingkat energi jiwa yang lebih kuat daripada dewa-dewa primer biasa. Di bawah serangan kekuatan penuh, dewa di kamp penjaga segera merasakan tekanan besar dan memaksanya untuk mundur terus-menerus. Aku telah dikejar olehmu selama ini. Sekarang saatnya untuk meminta bunga. Ye Tianfei berkata dengan membunuh. Kedua tinju itu menyerang secara bergantian seperti kilat, dan setiap pukulan mengandung kekuatan yang mengerikan, yang terus-menerus riyuntuh dan menghancurkan ruang di depan. Berbagai teknik jiwa dan seni bela diri mental terus-menerus menyerang lautan jiwa dewa. Ayo kita lakukan juga. Huang Sang muncul dan melemparkan kabut hantu yang sangat besar, dan sejumlah besar dinding hantu, yang langsung menyelimuti area ruang yang luas di sekitarnya. Kabut hantu itu dipenuhi dengan hantu, dan ruang itu langsung berubah menjadi domain hantu yang menakutkan. Aku akan ikut juga. Ulat sutra naga bertanduk emas juga muncul. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas adalah seorang pemuda tampan dengan jubah emas. Klan ulat sutra naga bertanduk emas tidak hanya pandai dalam energi spasial, tetapi juga sangat kuat dalam hal kekuatan. Ulat sutra naga bertanduk emas meninju ke depan, dan sejumlah besar rune terkait ruang meledak dari tinjunya. Dengan keras, tinju ulat sutra naga bertanduk emas menghantam ruang di depan, dan kemudian menghilang. Saat berikutnya, puluhan tinju emas tiba-tiba muncul di ruang di sekitar dewa, dan setiap tinju emas meledak menjadi cahaya keemasan yang bergulir, membawa kekuatan yang kuat, dan menghantam dewa dari berbagai sudut. Para dewa terkejut dan segera bertindak untuk melawan, dan 2 atau 3 senjata sihir tingkat dewa keluar dari badannya. Duar duar duar, satu tinju emas demi satu terus-menerus bertabrakan dengan 2 atau 3 senjata sihir itu.
Tinju-tinju ini semuanya palsu. Sang dewa tiba-tiba terkejut, karena ia menemukan bahwa setelah tinju emas itu bertabrakan dengan 2 atau 3 senjata sihirnya, mereka seperti gelembung emas, yang meledak secara langsung tanpa kekuatan apapun. Mereka semua ilusi. Tiba-tiba, puluhan tinju emas muncul di atas kepala sang dewa, dan bukan hanya itu, puluhan tinju emas juga muncul di belakangnya. Begitu banyak tinju membuat sang dewa sedikit bingung untuk sementara waktu. Ia menggunakan berbagai seni bela diri dan menggabungkan dengan 2 atau 3 senjata sihir untuk terus-menerus melawan tinju emas itu. Akhirnya, ia memblokir semua tinju itu, tetapi yang membuatnya marah adalah bahwa tinju emas ini semuanya ilusi. Kutu kupret, tinju-tinju ini tidak dapat membahayakanku bahkan jika aku tidak melawannya. Sang dewa sedikit marah. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, kedua tinju Ye Tianfei menghantam dadanya secara bersamaan. Wah, kau tidak bisa menyakitiku. Dewa itu sangat marah. Dengan tergesa-gesa, kedua tinjunya menghantam tinju Ye Tianfei secara bersamaan. Pada saat ini, puluhan tinju emas muncul di belakangnya, dan masing-masing tinju bersiul ke arah badannya. Dewa itu buru-buru mendesak senjata sihirnya untuk menahan tinju emas di belakangnya. Dengan 2 dentuman, tinju Ye Tianfei bertabrakan dengan tinju dewa, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Dengan dentuman, sebuah tinju emas besar tiba-tiba muncul di atas kepala dewa dan menghantam kepalanya dengan 1 pukulan. Hahaha, apakah tinju dewa ruang angkasaku kuat? Kau tidak bisa membedakan mana tinjuku yang asli. Begitu tinjuku dilempar keluar, yang asli dan yang palsu semuanya ada di pikiranku, dan dapat ditukar kapan saja. Ulat sutra naga bertanduk emas tertawa penuh kemenangan. Dengan dentuman, sebuah lubang besar dilubangi di kepala dewa itu. Ketika kepala dewa itu tertusuk, Ye Tianfei dan Huang Sang menyerang dengan sekuat tenaga dari kiri dan kanan. Kemudian muncullah sosok yang diselimuti kabut darah tebal, itu adalah klon klan darah. Begitu klon klan darah itu muncul, ia langsung menggunakan metode pengendalian darah, menyebabkan darah di badan dewa itu langsung bergejolak. Kemudian lebih dari 100 boneka muncul di depan dewa itu pada saat yang sama, menyerbu, ada yang memeluk, ada yang memukul, dan ada yang menggigit, melancarkan serangan gila-gilaan ke badan dewa itu. Kemudian serangan Ye Tianfei dan Huang Sang juga jatuh ke badan dewa itu pada saat yang sama. Di belakangnya, klon klan darah itu mengangkat pisau panjang berwarna darah di tangannya sambil menggunakan metode pengendalian darah, dan menebas bagian belakang dewa itu. Di bawah semua jenis serangan yang mengerikan, dewa itu benar-benar tertekan. Faktanya, sulit baginya untuk menghadapi serangan jiwa dan serangan mental Ye Tianfei sendirian, belum lagi begitu banyak serangan mengerikan lainnya. Hari ini aku akan membunuh seorang dewa. Ye Tianfei meraung, dan kedua tinjunya menghantam badan dewa itu seperti kilat. Sejumlah besar serangga jiwa dengan panik menggigit lautan jiwanya dan badan jiwa di lautan jiwa dewa itu. Puluhan planet kekuatan jiwa dan 5 hantu mengerikan telah memeluk badan jiwa dewa itu dengan erat. Ah! Semuanya, cepat selamatkan aku, anak ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, dewa itu benar-benar takut dan berteriak ketakutan. Tetapi saat berikutnya, dengan ledakan, badannya langsung meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Sebenarnya, jika memungkinkan, Ye Tianfei ingin mengubah dewa ini menjadi avatarnya sendiri. Tetapi ada begitu banyak dewa di sekitar yang menonton, jadi Ye Tianfei tidak melakukan teknik pemurnian jiwa. Karena ini adalah salah satu kartu truf terpenting Ye Tianfei tidak ingin ditemukan oleh para dewa ini untuk saat ini, jadi dia harus menghancurkan badan dewa itu. Sia-sia saja kalau dia diledakkan dengan 1 pukulan seperti ini. Lebih baik langsung dilumpuhkan, lalu dibawa pergi, dan cari tempat yang tidak ada orangnya untuk menjinakkannya dan menjadikannya avatarmu. Saat itu, kau akan memiliki klon tingkat dewa, dan kau akan memiliki penolong yang kuat saat bertarung. Ulat sutra naga bertanduk emas merasa sedikit menyesal dan berkata dalam transmisi suara. Tidak semudah itu untuk menekan orang ini dan mengambil badannya. Kami telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengalahkannya. Jawab Ye Tianfei. Ya, jauh lebih sulit untuk menekannya dan mengambil badannya daripada meledakkan badannya secara langsung. Hun Lao mengangguk dan berkata, mari kita bicarakan itu lain kali ketika kita memiliki kesempatan. Karena ada dewa dari kamp pelindung yang datang.
Ye Tianfei melihat ke kehampaan di kejauhan dan menemukan bahwa dua sosok dengan kecepatan luar biasa sedang berguling masuk. Target yang diminta penyihir tua untuk kita lacak ada di depan, ayo kita melaju lebih cepat. Salah satu suara berkata, Tuan Muda Ye, cepatlah dan pergi. Untuk menghadapimu, Kam Pelindung telah mengirim banyak dewa, dan Aula Mahiyat Yin juga telah mengirim banyak dewa untuk menghadapimu. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menerima transmisi suara. Oke, 4 senior, terima kasih atas bantuan kalian. Aku pergi dulu. Kata Ye Tianfei kepada 4 dewa yang datang untuk menolongnya. Ye Tianfei tahu bahwa jika lebih banyak dewa dari Kam Guardian datang, keempat dewa ini tidak akan dapat menolongnya. Pada saat ini, dewa yang baru saja diledakkan telah benar-benar jatuh, darah aslinya telah sepenuhnya dimakan oleh klon klan darah, dan badan jiwanya dibagi oleh Ye Tianfei dan Huang Sang. Ye Tianfei memasuki pesawat ruang angkasa dan terbang menjauh dalam sekejap. Kutu kupret, anak itu melarikan diri lagi. Tapi dia tidak bisa melarikan diri. Aku telah memasang jaring di kekosongan ke-8. Kemanapun dia melarikan diri, ada master yang menunggunya di Kam Guardian kita. Kekuatan metode 6 harmoni dan 8 kehancuran tidak dibesar-besarkan. Di suatu tempat di kejauhan, penyihir tua itu duduk bersila di altar dan berkata dengan marah. Setelah selesai berbicara, penyihir tua itu membuka mulutnya dan menyemprotkan aliran saripati darah lagi dari mulutnya, yang jatuh ke udara di depannya. Kemudian, saripati darah ini berubah menjadi benang-benang darah kecil satu demi satu, dengan cepat menghilang ke udara di sekitarnya. Penyihir tua itu punya perintah, mari kita terus memburu anak itu. Pada saat ini, banyak dewa di Kam Pelindung di kehampaan ke-8 menerima perintah dari penyihir tua itu, dan kemudian mereka mulai bergerak maju dengan cepat mengikuti benang darah yang melayang di depan mereka. Setiap kali benang darah di depan para dewa ini mulai perlahan menghilang, benang darah baru akan muncul di depan mereka untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Ye Tianfei duduk di pesawat ruang angkasa, yang bergerak maju dengan cepat. Kutu kupret, penyihir tua itu masih menguncimu sampai sekarang. Sepertinya kita harus terus melarikan diri. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan penuh kebencian. Kemampuan deduksi penyihir tua itu benar-benar buruk. Kamu memiliki Ruyi Giok itu untuk menutupi napasmu, dan dengan semua cara yang telah kita gunakan, kamu masih tidak dapat mengisolasi deduksinya. Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak lama kemudian, 3 dewa lainnya tiba-tiba muncul di kehampaan di depan dan menghalangi jalur pesawat ruang angkasa itu. Ketiga dewa ini berasal dari Kam Pelindung. Mereka sepertinya mengira Ye Tianfei akan melewati tempat ini. Begitu mereka melihat pesawat ruang angkasa itu, mereka segera bergegas dan melancarkan serangan hebat. Ye Tianfei dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melawan. Setelah bertarung beberapa saat, 2 pria pucat dengan energi mahiyat yang kaya di sekujur badan mereka muncul entah dari mana dan bergabung dalam pertempuran untuk mengepung Ye Tianfei. Para penguasa Aula Mahiyat Yin juga datang. Wah, Aula Mahiyat Yin kita kehilangan banyak mahiyat beberapa waktu lalu. Kami telah menyelidiki masalah ini. Ternyata kultivator hantu di sebelahmu ini yang melakukannya. Bagus sekali, mari kita bunuh kultivator hantu ini hari ini untuk mencegah masalah di masa mendatang. Setelah bertarung beberapa saat, kedua dewa Aula Mahiyat Yin mengarahkan pandangan mereka pada Huang Sang. Karena mereka menemukan bahwa banyak seni bela diri yang digunakan Huang Sang adalah warisan dari Aula Mahiyat Yin. Hahaha, aku berhasil, apa yang bisa kamu lakukan? Huang Sang melihat bahwa para dewa dari Aula Mahiyat Yin sudah tahu bahwa dia telah mengambil mahiyat-mahiyat itu, jadi dia tidak menyembunyikannya dan berkata sambil tertawa lebar. Kemudian, sejumlah besar mahiyat dilepaskan, membentuk pasukan mahiyat, dan mereka mengepung dan membunuh kedua dewa itu. Kutu kupret, ini semua memang mahiyat dari istana Yin Si kita. Mereka semua telah jatuh ke tanganmu. Kembalikan semuanya padaku. Kedua dewa itu terkejut dan marah. Kalian ingin mengambil kembali barang-barang yang ada di tanganku. Apakah mungkin? Huang Sang mensibir. Kultivasi mahiyat Huang Sang saat ini semakin tinggi. Meskipun dia menghadapi dua dewa, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengan sejumlah besar mahiyat di tangannya. Kutu kupret, orang ini benar-benar merampok begitu banyak mahiyat dari istana Yin Si kita. Meskipun kedua dewa istana Yin Si sangat kuat, mereka tidak dapat mengalahkan Huang Sang dengan cepat saat menghadapi pasukan mahiyat.
Karena Huangsang sekarang memiliki lebih banyak mahiat daripada mereka, mahiat-mahiat ini diperoleh oleh Huangsang dan Ye Tianfei dengan menghancurkan banyak pangkalan bawahan istana Yinsi. Kami siap pergi karena lebih banyak dewa akan datang. Tiba-tiba, wajah Ye Tianfei sedikit berubah. Karena dia merasakan ada beberapa dewa lagi yang datang dari kehampaan yang jauh, mereka pasti datang untuknya. Huangsang mengarahkan jarinya, dan sejumlah besar mahiat bergegas menuju 5 dewa di sisi lain seperti air pasang. Minggir, kelima dewa itu sangat marah, dan mereka menyerang secara langsung, meledakkan satu demi satu mahiat dalam sekejap. Meskipun mahiat-mahiat ini sangat keras, mereka tidak cukup baik di depan kelima dewa, dan mereka dipukuli hingga meledak satu demi satu. Namun karena ini, Ye Tianfei telah mengambil kesempatan untuk memasuki pesawat ruang angkasa dan bergegas ke kejauhan. Duar. Tiba-tiba, satu demi satu formasi muncul terus-menerus, bergemuruh dan mengelilingi pesawat ruang angkasa Ye Tianfei. Formasi-formasi ini diatur di sini terlebih dahulu oleh para dewa dari 3 penjaga. Ye Tianfei menghentakkan kakinya, dan sejumlah besar formasi tanah langsung disusun untuk menghalangi formasi tersebut. Beberapa formasi tanah teleportasi secara bersamaan menghasilkan energi teleportasi yang kuat untuk memindahkan pesawat ruang angkasa itu. Anak ini sangat licin. Tidak heran penyihir tua itu meminta begitu banyak dewa untuk datang dan memburunya. Kelima dewa di kamp penjaga merasa kagum ketika mereka melihat pesawat ruang angkasa Ye Tianfei pergi dengan cepat, dan mereka juga mengaguminya secara diam-diam di dalam hati mereka. Bahkan kelima dewa itu malu dengan kekuatan mereka untuk dapat menerobos pengepungan dan pergi di bawah pengepungan 5 dewa. Ayo kejar! Kelima dewa itu segera menggunakan keterampilan mereka untuk mengejar pesawat ruang angkasa Ye Tianfei. Namun, tidak lama kemudian, 3 atau 4 dewa tiba-tiba muncul di depan dan menghalangi jalan Ye Tianfei. Ketiga atau 4 dewa ini berasal dari Si Fanglou dan Qiu Fengtuan. Sepertinya tidak hanya kamp penjaga dan istana Yinsi, tetapi juga banyak pasukan lain telah mengirim master untuk berurusan dengan Anda. Pasukan ini bersekutu dengan kamp penjaga, jadi mereka pasti dikirim oleh kamp penjaga. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei, tidak peduli siapa yang mengirim mereka, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka nanti. Jawab Ye Tianfei, kau sangat berani, kau berani memprovokasi kubu Guardian, kau benar-benar lelah hidup. Seorang dewa dari kelompok angin musim gugur memegang pedang panjang di tangannya dan menyerang Ye Tianfei terlebih dahulu, lalu dewa-dewa lain juga menyerang. Pada saat yang sama, beberapa dewa dari belakang menyusul. Kita tidak boleh bertarung sampai mati. Hun Lao mengingatkan Ye Tianfei. Ye Tianfei mengepalkan tinjunya dan bergegas maju. Kemudian ratusan boneka muncul di depan Ye Tianfei. Begitu boneka-boneka ini muncul, mereka menyerbu ke arah para dewa yang menghalangi jalan di depan, tetapi saat berikutnya, mereka semua dipukuli dan dilempar keluar satu demi satu. Banyak dari mereka yang hancur dan tercabik-cabik di tempat. Meskipun badan boneka-boneka ini sangat keras, mereka tetap hancur seketika saat bertemu para dewa. Namun, Ye Tianfei menggunakan boneka-boneka ini untuk menahan para dewa yang menghalangi jalan, dan Ye Tianfei telah mengubah arah dan melarikan diri ke kehampaan di kejauhan. Kemana harus melarikan diri? Segera setelah itu, 2 dewa lagi muncul di depan dan menghalangi jalan pesawat ruang angkasa Ye Tianfei, dan Ye Tianfei menemukan bahwa para dewa muncul di beberapa arah di belakangnya pada saat yang sama, mengejar dan mencegatnya. Bagaimana orang tua itu melakukannya? Dia menyimpulkan lokasi Anda dengan sangat akurat dan mengerahkan begitu banyak dewa untuk mengejar dan mencegat Anda. Harus saya katakan bahwa kemampuan deduksinya benar-benar buruk. Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat bahwa ada rintangan di depan dan pengejar di belakang. Tuan Ye, kami di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, 6 sosok datang berguling dan langsung mendarat di samping Ye Tianfei. Tuan Ye, cepatlah pergi, kami akan menghentikan mereka. Pada saat ini, salah satu dari 6 dewa berkata kepada Ye Tianfei. Tetapi para senior, mereka terlalu banyak. Ye Tianfei menatap para dewa yang datang kepadanya dari arah yang berbeda, ragu-ragu sejenak, dan berkata, Tuan Ye, harap tenang. Meskipun jumlah kami sedikit, tidak masalah untuk menahan mereka. Tuan Ye, harap cepatlah pergi. Sebenarnya, kami telah berangkat untuk membantu Anda, Tuan Ye,
tetapi kami dicegat berkali-kali di jalan, jadi kami datang sangat terlambat. Seorang dewa berkata, begitu. Ye Tianfei mendengar ini dan tiba-tiba menyadarinya. Ye Tianfei telah menunggu kedua senior itu mengirim orang untuk mendukungnya, tetapi dia tidak pernah menunggu. Benar saja, ada yang tidak beres. Ternyata kubu penjaga telah mengetahuinya sejak lama dan mengirim orang untuk mencegat para dewa yang datang untuk membantunya di tengah jalan. Tuan Ye, kami tidak menyangka bahwa kubu Guardian akan mengirimkan begitu banyak dewa untuk menghadapimu kali ini, dan mereka juga bersatu dengan beberapa pasukan utama untuk mengirim dewa untuk memburumu. Aku memperkirakan bahwa sekarang di Void ke-8, setidaknya ada 30 hingga 40 dewa dari 5 atau 6 pasukan utama yang berbeda mengejarmu kemana-mana. Panglima tertinggi adalah penyihir tua dari kubu Guardian. Kemampuan deduksi penyihir tua itu sangat kuat. Dia adalah murid langsung dari seorang master deduksi yang ditakuti di seluruh laut Void Chaos di zaman purba. Dia telah bekerja untuk kubu Guardian selama bertahun-tahun. Dia telah mendeduksi dan melacakmu, Tuan Ye, untuk waktu yang lama, sudah sangat akrab dengan napasmu, dan telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menguncimu. Tuan Ye, kami hanya dapat mencoba yang terbaik untuk membantumu menunda para pengejar ini. Sebaiknya kau menemukan cara untuk menyingkirkan pengejaran penyihir tua itu, jika tidak, dia akan selalu memerintahkan para dewa untuk mencegatmu dengan akurat. Selain itu, beberapa kekuatan utama seperti Yin Course Hall dan Autumn Wind Group juga telah mengirim master deduksi ke Tuan Ye. Kami akan melacak dan menyimpulkan Anda. Namun, Tuan Ye, jangan khawatir, kami telah mengirimkan kembali situasi di sini. Selama Anda dapat bertahan sampai dukungan kami tiba, Anda tidak perlu takut diburu oleh kubu Guardian. Seorang dewa berkata, baiklah, Tuan Ye, cepatlah pergi. Dewa lainnya berkata, kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, para senior, harap berhati-hati. Ye Tianfei tidak punya pilihan selain berbicara, lalu berbalik dan pergi. Sesaat kemudian, pesawat ruang angkasa Ye Tianfei sudah jauh dari tempatnya tadi. Sepertinya kubu Guardian benar-benar menghargai Anda. Untuk menghadapi Anda, mereka telah mengerahkan begitu banyak dewa untuk memburu Anda. 30 atau 40 dewa, dan beberapa master deduksi yang kuat bekerja sama untuk menghadapi Anda. Mereka bertekad untuk melawan Anda sampai mati. Ulat sutra naga bertanduk emas itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tuan, menurut pendapat saya, kita harus meninggalkan kekosongan ke-6 ini dan kembali ke kekosongan ke-8 atau pergi ke kekosongan lain untuk berkembang. Kata Hu Miao, jika aku pergi, mungkin tidak akan butuh waktu lama bagi Kam Guardian untuk melacak pasukan aliansi, dan sekarang Kam Guardian telah mengirim sejumlah besar dewa untuk mengejar dan mencegatku, jadi kita mungkin tidak dapat pergi dengan lancar. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, yang terpenting saat ini adalah menyingkirkan penyihir tua di Kam Guardian yang telah mendeduksi dan melacakmu. Jika dia telah mendeduksi dan melacakmu, kurasa bahkan jika kau meninggalkan kekosongan ini, Kam Guardian tidak akan membiarkanmu pergi, karena ada juga Kam Guardian di kekosongan lain. Bahkan jika kau kembali ke kekosongan ke-8, orang-orang di Kam Guardian mungkin mengejarmu. Pada saat itu, membawa para dewa Kam Guardian ke kekosongan ke-8 akan membawa bencana besar ke kekosongan ke-8. Hun Lao berkata, ya, penyihir tua itu masih mengunciku sekarang. Bahkan jika aku pergi ke kekosongan lain, dia mungkin mengikutiku. Ye Tianfei mengangguk dan mendesah. Kutu kupret. Kami berhasil dengan baik di kehampaan ini, tetapi sekarang kami tiba-tiba dikunci oleh orang itu. Jika kami tidak menyingkirkan kuncian orang itu terhadapmu, kami akan terus dilacak olehnya kemanapun kami melarikan diri. Dan tampaknya orang tua itu sekarang mengerahkan semakin banyak dewa untuk memburumu. Ulat sutra naga bertanduk emas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tuan, jika kedua senior misterius itu dapat mengirim lebih banyak dewa, mungkin mereka dapat membantu kita. Hu Miao tiba-tiba berkata, kedua senior itu telah mengirim para ahli untuk membantu kita, tetapi tampaknya jumlah dewa yang dapat mereka kirim terbatas. Sudah lama sekali, dan para dewa yang dikirim oleh kedua senior itu semuanya harus muncul. Saya kira mereka adalah orang-orang yang kita lihat sebelumnya. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, mengapa kita tidak pergi ke markas besar Sekte Lingqiao? Pasti ada lebih dari selusin dewa yang berkumpul di markas besar Sekte Lingqiao.
Mereka mungkin dapat membantu. Ada beberapa orang tua di Sekte Ling Qiao yang sangat kuat. Hu Miao berkata lagi, tidak, kita tidak bisa mengandalkan Sekte Ling Qiao. Karena aku telah mengirim pesan kepada para tetua Sekte Ling Qiao sebelumnya, tetapi sampai sekarang tidak ada Master Sekte Ling Qiao yang muncul, yang telah menjelaskan sikap Sekte Ling Qiao. Ye Tianfei melirik ke arah markas besar Sekte Ling Qiao dan berbicara perlahan. Orang-orang di Sekte Ling Qiao itu benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita pergi untuk membantu mereka melawan musuh sebelumnya, tetapi sekarang kita dalam masalah, dan mereka menutup mata. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berkata dengan marah. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba mengeluarkan slip giok pesan dan merasakannya. Sekte Ling Qiao tidak hanya tidak akan mengirim master untuk membantuku, tetapi Sekte Ling Qiao juga telah menempatkan pasukan aliansi kita dalam tahanan rumah. Mata Ye Tianfei tiba-tiba menjadi dingin dan dia berbicara. Tidak mungkin, orang-orang yang dikirim oleh pasukan aliansi kita ke markas besar Sekte Ling Qiao adalah untuk membantu mereka melawan musuh, tetapi mereka benar-benar menempatkan pasukan aliansi kita dalam tahanan rumah. Ini hanya membalas kebaikan dengan permusuhan, lebih buruk dari babi dan guguk. Ulat Sutra Naga bertanduk emas itu berteriak lebih marah lagi. Kalau begitu, mari kita pergi ke markas besar Sekte Ling Qiao untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Ulat Sutra Naga bertanduk emas itu berteriak lagi. Jika kita pergi ke markas besar Sekte Ling Qiao sekarang, dan terjadi konflik, para dewa Sekte Ling Qiao akan menyerang kita, dan para dewa dari kubu pelindung akan menyerang kita dari kedua sisi. Bisakah kita mengatasinya? Kata Hun Lao, aku akan mengingat cerita Sekte Ling Qiao ini. Jika orang-orang dari pasukan aliansi kita terluka, aku akan memintanya 100 kali dan 1000 kali. Kata Ye Tianfei dengan gigi terkatup. Tidak lama kemudian, beberapa dewa lagi muncul di depan. Para dewa ini telah menunggu di sana. Begitu mereka melihat pesawat ruang angkasa Ye Tianfei, mereka segera muncul. Pertama, mereka mengaktifkan lebih dari selusin formasi besar untuk menghalangi jalan pesawat ruang angkasa itu. Kemudian para dewa langsung menyerang dan melemparkan beberapa senjata sihir tingkat dewa untuk menghancurkan pesawat ruang angkasa itu. Dalam keputusasaan, Ye Tianfei melepaskan lebih dari 1000 boneka untuk menghalangi serangan para dewa, dan kemudian melarikan diri ke arah lain. Sepertinya kita akan memasuki Laut Purba. Ye Tianfei mendesah di dalam pesawat luar angkasa. Ye Tianfei masih bisa merasakan kehendak dalam kegelapan masih menguncinya, yang berarti bahwa penyihir tua di kamp pelindung masih menyimpulkan dan menguncinya. Ye Tianfei tidak ragu-ragu dan membiarkan pesawat luar angkasa terbang menuju arah Laut Purba. Pada saat yang sama, di dunia biasa di Void ke-6, dua orang tua sedang bermain catur. Saya baru saja menerima berita bahwa penyihir tua di kamp pelindung menggunakan teknik rahasia deduksi yang sangat pintar untuk mengunci Tuan Muda Ye, dan juga mengirim sejumlah besar dewa untuk mengejar dan mencegat Tuan Muda Ye di mana-mana di Void ke-6. Sekitar 40 dewa berpartisipasi dalam operasi untuk memburu Tuan Muda Ye. Jumlah dewa yang kami kirim terlalu sedikit untuk menjamin keselamatan Tuan Muda Ye. Tiba-tiba, seorang pria bergegas ke dua orang tua itu dan melapor. Oh, untuk menghadapi Tuan Muda Ye, mereka benar-benar mengirim lebih dari 40 dewa. Ini pertempuran yang terlalu besar. Kedua orang tua itu sedikit terkejut, dan salah satu dari mereka angkat bicara. Mungkin karena penyihir tua itu tiba-tiba tahu sesuatu, jadi kubu Guardian menanggapinya dengan sangat serius dan mengirim begitu banyak dewa untuk memburunya. Kata lelaki tua lainnya, kalau begitu, mari kita segera kirim lebih banyak ahli untuk membantu Tuan Ye. Penyihir tua di kubu Guardian memiliki kemampuan deduksi yang sangat bagus. Semakin kubu Guardian peduli pada Tuan Ye, semakin terlihat bahwa Tuan Ye tidak sederhana. Kita harus melindungi jenius muda seperti itu dan tidak membiarkannya mendapat masalah. Jika perlu, mari kita pergi ke sana. Salah satu lelaki tua itu berpikir sejenak dan berbicara. Pada saat ini, selama kurun waktu ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di Void ke-6 kita, terus-menerus menargetkan kubu Guardian kita. Tampaknya sarangnya ada di sini. Tiba-tiba, terdengar cibiran di luar dunia ini, dan kemudian sesosok muncul di luar pintu masuk dan keluar dunia ini dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan ledakan keras, tekanan energi yang sangat mengerikan mengalir ke dunia ini, membuat ruang seluruh dunia menjadi sunyi dalam sekejap. Tampaknya semuanya disegel,
termasuk semua makhluk hidup di dunia ini. Pada saat ini, mereka merasa bahwa jiwa dan badan mereka benar-benar membeku. Mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung. Meskipun mereka masih sadar, mereka tidak dapat melakukan gerakan apapun, termasuk berbicara. Itu adalah kepala penjara dari kekosongan ke-6 yang datang. Kedua lelaki tua di dunia itu berdiri pada saat yang sama, wajah mereka sedikit berubah. Meskipun aku tahu bahwa aku harus menghadapi orang ini cepat atau lambat, aku tidak menyangka dia akan menemukan kita secepat ini. Ayo keluar dan temui dia. Salah satu lelaki tua itu menghela napas, lalu berjalan keluar, dan lelaki tua lainnya mengikuti. Saat kedua lelaki tua itu berjalan, mereka melepaskan tekanan kuat untuk melawan tekanan energi dari sosok di luar. Tak lama kemudian, ruang di dunia ini mulai kembali normal. Apa yang terjadi? Baru saja, sepertinya tekanan energi yang mengerikan telah menyegel dunia kita sepenuhnya. Aku merasa seperti hampir mati. Sungguh mengerikan. Semua makhluk di dunia ini menemukan bahwa mereka bisa bergerak lagi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Banyak makhluk jatuh ke tanah setelah badan mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka, terengah-engah, dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Di kekosongan ke-6 ini, akulah yang terkuat. Kam pelindung kita adalah penguasa kekosongan ini. Aku ingin melihat siapa yang berani memprovokasi aku. Di luar pintu masuk dunia, sosok dengan tangan di belakang punggungnya bersinar dengan cahaya tak terbatas dan berkata dengan suara yang agung. Tidak lama kemudian, pertempuran yang sangat mengerikan terjadi di kekosongan dekat dunia ini. Hukum energi yang tak berujung, serta cahaya dan panas yang tak berujung bergulung dan menyebar di kekosongan yang luas ini. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat cahaya yang menyilaukan, tidak ada yang lain. Terlebih lagi, karena energi pertempuran di kehampaan itu begitu mengerikan, tidak ada yang berani mendekatinya, dan bahkan para dewa pun melarikan diri jauh. Makhluk mengerikan macam apa yang bertarung di sana? Bahkan kami para dewa tidak berani mendekatinya, dan kami tidak dapat merasakan pemandangan apapun. Mungkinkah itu orang yang kuat di atas para dewa? Beberapa dewa melihat kehampaan dari jauh dan berkata dengan kaget. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa tiba-tiba meluncur masuk dari suatu tempat di dekat Laut Purba, dan kemudian berhenti. Laut Purba ada di depan. Di dalam pesawat ruang angkasa, Ye Tianfei melihat kehampaan di depannya dan berkata dengan lembut. Apakah kamu benar-benar ingin masuk? Tingkat bahaya di Laut Purba ini mungkin hampir sama dengan para dewa yang mengejar kita di belakang. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berdiri di samping Ye Tianfei, merasa sedikit bingung. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Ye Tianfei tersenyum pahit. Dan kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku telah menggunakan seni rahasia kekacauan untuk menyimpulkan. Hasil dari deduksi selalu menunjukkan bahwa arah Laut Purba adalah situasi yang putus asa bagi kita, jadi kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kita memasukinya. Jangan khawatir, aku sangat beruntung. Jika bukan karena deduksi berulang kali, aku tidak akan gegabah membawamu ke daerah terlarang yang berbahaya ini. Aku telah mengalami lebih dari satu krisis selama bertahun-tahun. Kata Ye Tianfei, Tuan, tidak peduli apakah ada kolam naga atau sarang harimau di depan, aku akan mengikutimu untuk pergi. Aku tidak seperti beberapa orang yang ingin mundur ketika mereka menghadapi bahaya. Kata Hu Miao, jangan membuat sindiran, bukankah kita sudah mengalami cukup banyak kesulitan bersama selama bertahun-tahun? Kapan kamu melihatku mundur? Aku hanya berbicara dengan santai. Ulat Sutra Naga bertanduk emas tersipu dan berkata sambil mensibir. Namun, pada saat ini, duar, di ruang sekitarnya, satu demi satu formasi besar pecah terus-menerus. Dalam sekejap, puluhan formasi besar muncul, mengelilingi ruang tempat pesawat ruang angkasa Ye Tianfei berada. Penyihir tua itu benar-benar ahli dalam melihat ke depan. Dulu aku bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa datang ke Laut Purba atas inisiatifnya sendiri, tetapi aku tidak menyangka bahwa target yang kita kejar benar-benar akan datang. Sebuah suara mengejek terdengar, dan kemudian lebih dari selusin sosok muncul di kehampaan di sekitarnya. Ini adalah lebih dari selusin dewa. Setiap dewa telah menunggu di sini selama beberapa saat dan telah membuat berbagai persiapan. Begitu mereka muncul, mereka menggunakan waktu dan energi ruang mereka dan berbagai hukum jalan untuk mengelilingi pesawat ruang angkasa Ye Tianfei. Tidak, penyihir tua itu benar-benar mengerikan.
Dia benar-benar menyimpulkan bahwa kita datang ke sini terlebih dahulu dan mengirim orang untuk menyergap di sini. Bahkan jika kita ingin memasuki Laut Purba, kita mungkin tidak dapat melakukannya. Melihat formasi seperti itu, ulat sutra naga bertanduk emas tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Kemampuan deduksi benda tua itu benar-benar mengerikan. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, "Tapi apapun yang terjadi, kita harus berjuang untuk masuk." Ye Tianfei menggertakkan giginya sambil menatap belasan dewa di sekitarnya. "Jika kalian benar-benar ingin masuk, cepatlah. Kurasa lebih banyak dewa telah menerima berita itu dan bergegas ke sana," kata Hun Lao. "Pergilah," kata Ye Tianfei dengan suara yang dalam. Atas perintah Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, Hu Miao, Hun Lao, dan klon-klan darah menyerang pada saat yang sama, masing-masing menggunakan keterampilan dan teknik rahasia mereka sendiri untuk menyerang para dewa di sekitar mereka. Ketika Huang Sang mulai, dia telah melepaskan sebagian besar mahiyat, membentuk pasukan mahiyat yang besar, dan bergegas menuju belasan dewa dengan cara yang perkasa. Bagaimana mungkin, orang ini sebenarnya memiliki begitu banyak mahiyat, dan semua mahiyat ini direnggut dari aula mahiyat yin kita. 2 dari selusin dewa di sekitar adalah dewa dari aula mahiyat dewa. Mereka terkejut dan marah ketika melihat begitu banyak mahiyat. Pada saat ini, Ye Tianfei juga melepaskan 5 atau 6.000 boneka. Setiap boneka terbang ke udara, seperti pangsit, dan bergegas menuju selusin dewa dengan padat. Untuk menghadapi selusin dewa, Huang Sang melepaskan sebagian besar mahiyatnya, dan Ye Tianfei juga melepaskan sebagian besar bonekanya. Begitu banyak mahiyat dan boneka benar-benar membuat selusin dewa sedikit bingung. Saat melepaskan boneka-boneka itu, Ye Tianfei telah menyiapkan sejumlah besar susunan dan formasi tanah. Susunan dan formasi tanah yang padat itu bergemuruh menuju formasi yang dikelilingi. Duar, duar, duar. Puluhan dewa mengorbankan senjata sihir mereka pada saat yang sama. Puluhan senjata sihir tingkat dewa terbang ke udara, mekar dengan kekuatan senjata sihir yang tak terbayangkan, dan sekaligus mahiyat yang dilepaskan oleh Huang Sang dan boneka yang dilepaskan oleh Ye Tianfei terguncang kembali. Ye Tianfei segera menggunakan keterampilan jiwa untuk menyerang selusin dewa tanpa pandang bulu. Serangga macam apa ini? Mereka benar-benar bisa masuk ke lautan jiwaku dan melahap energi jiwaku. Pada saat ini, selusin dewa terkejut menemukan bahwa tiba-tiba ada sekelompok serangga kecil yang aneh di lautan jiwa mereka. Begitu serangga kecil ini muncul di lautan jiwa mereka, mereka segera melahap energi jiwa mereka dan mengepung badan jiwa mereka. Kemudian lebih banyak keterampilan jiwa terus menyerang lautan jiwa selusin dewa. "Ayo cepat masuk ke Laut Purba," Ye Tianfei berkata kepada ulat sutra naga bertanduk emas dan yang lainnya. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, Huang Sang, klon-klan darah, Hun Lao, dan bahkan binatang berkepala 9 dari roda totem istana 9 semuanya bergegas maju bersama. Ye Tianfei bergegas ke depan, kedua tinjunya seperti kilat, terus-menerus menampilkan berbagai seni bela diri fisik dewa iblis yang kuat, dan setiap pukulan menyebabkan ruang di depan runtuh dan hancur. Kekuatan fisik anak ini sangat mengerikan, semuanya berhati-hatilah. Puluhan dewa tidak menganggap serius serangan Ye Tianfei, tetapi ketika mereka menemukan bahwa kedua tinju Ye Tianfei mengandung kekuatan fisik yang mengerikan, mereka semua terkejut dan mundur selangkah pada saat yang sama. Dalam sekejap, Ye Tianfei telah memanfaatkan kesempatan untuk menutup celah dan bergegas menuju Laut Purba di depannya. Pada saat ini, di kehampaan di depannya, ada lautan dengan area yang tidak dapat melihat ujungnya menghalangi jalan. Ini adalah lautan yang sangat ganas, dengan ombak besar bergulung-gulung, setinggi 1000 kaki, menghantam kehampaan di atas lautan. Kehampaan yang luas ini terus-menerus bergema dengan raungan yang mengerikan. Ini adalah Laut Purba yang terkenal, tempat terlarang yang berbahaya yang bahkan para dewa tidak mau masuk. Ye Tianfei melihat ombak mengerikan yang terus bergulung di depannya, menggertakkan giginya, mempercepat, dan bergegas maju. Apakah anak itu gila? Apakah dia ingin memasuki Laut Purba? Bahkan kita para dewa tidak berani melangkah masuk dengan santai. Dengan wilayah dan kekuatannya, bukankah bunuh diri jika dia menerobos masuk? Lusinan dewa awalnya mengira Ye Tianfei tidak bisa memasuki Laut Purba. Pertahanan mereka sangat longgar di arah yang dekat dengan Laut Purba, jadi Ye Tianfei memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu.
Sekarang mereka melihat Ye Tianfei menyerbu ke Laut Purba, dan mereka semua terkejut dan marah. Cepat dan hentikan dia, anak itu ingin memasuki Laut Purba. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar di kehampaan di belakang. Kemudian sebuah altar dengan cahaya ilahi yang bergulir menembus kehampaan dan datang dengan cepat. Itu penyihir tua. Penyihir tua itu benar-benar datang sendiri. Lusinan Dewa melihat altar dan segera tahu siapa yang datang, dan sangat terkejut. Penyihir tua ini memiliki senioritas tinggi di kamp penjaga, dan bahkan kepala penjara sangat menghormatinya. Lusinan Dewa ini jarang memiliki kesempatan untuk melihat penyihir tua itu. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Hentikan dia. Penyihir tua itu melihat Ye Tianfei masih menyerbu ke Laut Purba dan segera berteriak. Duar duar duar. Pada saat ini, selusin dewa bereaksi dan melemparkan semua lusinan senjata sihir mereka ke depan untuk menghalangi jalan Ye Tianfei. Pada saat yang sama, selusin dewa juga menggunakan energi waktu dan ruang serta hukum jalan untuk menyegel Ye Tianfei di udara. Pada saat yang sama, selusin dewa lepas landas ke udara dan mengejar Ye Tianfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Di depan penyihir tua itu, selusin dewa ingin tampil dengan baik, jadi mereka melakukannya tanpa syarat dan melakukan yang terbaik. Saat selusin dewa melakukan gerakan mereka, Ye Tianfei segera merasakan tekanan yang sangat besar. Sementara Ye Tianfei bergegas maju, dia terus memukul tinjunya kembali, dan kekuatan di badannya mengalir keluar tanpa syarat. Dang dang dang, dua tinju Ye Tianfei bertabrakan dengan senjata ajaib para dewa itu terus-menerus, dan setiap tabrakan membuat suara tabrakan logam yang besar, mengguncang ruang. Mengapa badan anak ini begitu keras? Selusin dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap diam-diam ketika mereka melihat pemandangan ini, karena mereka sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan badan fisik mereka untuk melawan senjata ajaib para dewa itu. Duar-duar, energi ruang waktu dan hukum jalan agung para dewa bergulung masuk, mencoba menyegel Ye Tianfei di tempat. Ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan rahasia ruang mereka untuk melawan blokade ruang dari selusin dewa di belakang. Ye Tianfei terus menggunakan keterampilan jiwa dan seni bela diri mental untuk menyerang lautan jiwa dari selusin dewa di belakang, melemahkan segel mereka pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ada sejumlah besar serangga jiwa di lautan jiwa setiap dewa, menggetarkan sayap mereka dan berdengung, melahap energi jiwa mereka dan mengepung badan jiwa mereka, sehingga penindasan mereka terhadap Ye Tianfei sangat melemah. Dan selama proses ini, Ye Tianfei masih bergegas menuju Laut Purba di depan. Anak itu benar-benar berani memasuki Laut Purba. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian seperti itu? Selusin dewa dan penyihir tua yang duduk bersila di altar di belakang diam-diam terkejut melihat tindakan Ye Tianfei. Duar, pada saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba menyerang Ye Tianfei dari kejauhan. Cangkang kura-kura di depannya tiba-tiba terangkat ke udara, terus mengembang, menembus ruang, dan menekan punggung Ye Tianfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Rune misterius muncul dari cangkang kura-kura satu demi satu. Kecepatan rune ini lebih cepat dari cangkang kura-kura. Rune ini tiba-tiba muncul di belakang badan Ye Tianfei, meledak dengan cahaya yang bergulir, dan kemudian menyinari badan Ye Tianfei. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan sebuah kompas keluar dari badannya dan melayang di atas kepalanya. Kemudian rune misterius terus melayang dari kompas, menahan penindasan cangkang kura-kura di belakangnya. Ternyata itu adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh orang itu saat itu. Bagaimana bisa jatuh ke tangan anak ini? Apakah ada hubungan antara anak ini dan orang itu saat itu? Penyihir tua yang duduk bersila di altar di belakang tiba-tiba terkejut ketika dia melihat kompas di atas kepala Ye Tianfei, dan berkata pada dirinya sendiri. Karena dia mengenali asal-muasal kompas ini. Kompas ini tampaknya sangat efektif melawan cangkang kura-kura itu. Ye Tianfei tiba-tiba menemukan ini. Cangkang kura-kura itu awalnya memberi Ye Tianfei tekanan besar, tetapi kompas ini dengan cepat sepenuhnya memblokir tekanan yang diberikan oleh cangkang kura-kura itu padanya. Ye Tianfei sedikit terkejut, dan segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke Laut Purba di depan. Gemuruh. Tiba-tiba, gelombang setinggi 1000 kaki menghantam Ye Tianfei secara langsung. Ye Tianfei meninju dengan tangan kanannya dan mematahkan gelombang itu di tempat. Anak itu benar-benar berani melangkah ke Laut Purba.
Semua orang di belakang melihat bahwa Ye Tianfei benar-benar bergegas ke Laut Purba, dan wajah mereka berubah drastis. Anak muda, kau tidak perlu bersikap impulsif seperti itu. Kau sedang mempertaruhkan nyawamu. Meskipun kau dan kubu Guardian kita saat ini sedang dalam hubungan yang tidak bersahabat, jika kau bersedia bekerja sama, aku mungkin tidak akan membunuhmu. Laut Purba adalah salah satu area terlarang yang paling berbahaya di Laut Kekosongan Kekacauan. Dengan wilayah dan kekuatanmu, kau pasti akan mati jika menerobos masuk. Aku sarankan kau untuk tidak mempertaruhkan nyawamu. Sekarang kau mundurlah dan kita bisa bicara baik-baik. Bagaimana? Penyihir tua itu sedang duduk di altar dan telah tiba di Laut Purba. Ia menatap Ye Tianfei yang telah melangkah masuk ke Laut Purba, mengerutkan kening, lalu berbicara. Para dewa lainnya berkumpul di sekitar penyihir tua itu. Nak, kau dengar itu? Cepat keluar. Dengan kekuatanmu yang seperti semut, kau pasti akan mati jika memasuki Laut Purba. Seorang dewa berteriak kepada Ye Tianfei. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara aku dan kubu guardianmu. Jika aku bisa keluar dengan selamat kali ini setelah memasuki Laut Purba, aku pasti akan menghancurkan kubu guardianmu. Kau tunggu saja aku, kata Ye Tianfei dengan dingin. Wah, apa yang kau bicarakan? Beraninya kau bersikap begitu sombong. 100 dari kalian, 1000 dari kalian, atau bahkan 10.000 dari kalian, tidak mampu menghancurkan perkemahan pelindung kita. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para dewa tertawa terbahak-bahak, dan seseorang mulai mengejek. Wah, tampaknya kau benar-benar tidak tahu seberapa kuat perkemahan pelindung kita. Kekosongan ke-6 hanyalah cabang dari perkemahan pelindung kita. Kau hanyalah seekor semut di depan perkemahan pelindung kita, belum lagi kau pasti akan mati jika memasuki Laut Purba. Apakah menyenangkan berbicara sebanyak itu? Seseorang menertawakan Ye Tianfei dan berkata, anak muda, kau terlalu sombong. Tetapi jika kau bersedia untuk kembali sekarang, aku dapat memberimu kesempatan. Kita bisa tenang dan berbicara baik-baik. Penyihir tua itu berkata perlahan. Ye Tianfei melihat kembali ke penyihir tua itu, dan tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan di atas ombak, selangkah demi selangkah ke Laut Purba. Ye Tianfei tahu bahwa para penguasa dari kubu pelindung ini tidak akan menyerah begitu saja, dan pasti akan tetap di sini untuk menjaganya dan menunggunya keluar, jadi yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu. Penyihir tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para dewa sedikit tercengang saat mereka melihat Ye Tianfei masuk lebih dalam ke Laut Purba selangkah demi selangkah. Seseorang bertanya kepada penyihir tua itu. Bahkan anak itu berani memasuki Laut Purba, jadi tentu saja kami di kubu pelindung berani melakukannya. Ayo lakukan ini, kau kejar dia masuk dan lihat. Jangan khawatir, aku sudah beberapa kali menyimpulkan Laut Purba sebelumnya. Tempat paling berbahaya di Laut Purba adalah area tengah. Tingkat bahaya di area luar Laut Purba relatif rendah. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak berbahaya untuk menerobos masuk. Aku punya beberapa pil penyembuh yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Kau bisa meminumnya lalu masuk untuk mengejar anak itu. Aku yakin dengan kekuatan anak itu, paling-paling dia berani berkeliaran di sekitar area luar Laut Purba, dan dia pasti tidak akan berani memasuki area inti Laut Purba. Penyihir tua itu berpikir sejenak, melirik selusin dewa, lalu berbicara. Bersambung.